supaya punya jawaban yang lebih lagi. Islam datang dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya sangka tadi berhenti pada Syekh Husain Jabir. Rupanya Syekh Husain lebih punya jawaban lagi. Jadi betapa kalau hati itu lembut, maka Allah berikan ilham begitu cepat, begitu spontan. Padahal tadi mungkin ada sebagian orang berharap, andailah acara ini di live kan, mereka akan menanti bagaimana kiranya tuan-tuan guru di lomba pidato akan menunjukkan siapa mukaddimahnya yang paling hebat, siapa yang ayatnya yang paling mantap. Mereka mungkin dah mengeluarkan kertas mau menentukan siapa juara sore paling mantap. Rupanya ternyata hati qad ijtama'at ala mahabbatik, berkumpul hati karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita sudah memberikan contoh, sudah memberikan tauladan kepada anak-anak muda. Yang ketiga, bahwa dulu musim-musim halal bihalal setelah Ramadan, Syawal, halal bihalal sana, halal bihalal sini. Salah satu jamaah bertanya ke saya, Ustaz, kenapa Ustaz-Ustaz itu nggak pernah halal bihalal? Lalu saya jawab, kalau Ustaz-Ustaz halal bihalal, maka halal bihalal kalian ini nggak ada yang ngisi. Dan Ustaz, tapi di tengah perjalanan pulang saya berpikir, iya juga pertanyaan jamaah. Ustaz itu cuma ngisi halal bihalal, tapi dia tidak pernah buat halal bihalal. Ustaz itu menceramahi tentang persatuan, tentang silaturahim, sesama dia pun tak pernah duduk bersama. Oleh sebab itu kita didudukkan bersama oleh anak-anak muda. Jadi anak muda itu selalu buat plesetan. Selamanya anak muda itu kan Manchester United. Nah, jadi dia buat Muslim United, MU. Jadi kalau anak muda membuat acara itu buat sesuatu yang luar biasa. Jadi kehadiran saya di Yogyakarta, kemudian di Jakarta bersama Hijrah Festival, kemudian Muslim United, itu lebih pada mensupport dakwah anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ini kita support mereka lintas generasi, lintas basic pendidikan, lintas komunitas, lalu kemudian mau mereka berkumpul bersama di zaman edan seperti ini. Anak muda yang sibuk dengan narkoba, sibuk dengan zina, prostitusi, LGBT, masih ada sekelompok anak muda yang peduli kepada ulama, peduli pada dakwah. Maka saya berpikir mestinya kita yang datang ke diskotik itu mengajak mereka bertaubat. Kita yang mestinya membisikkan ke telinga mereka la ilaha illallah. Tiba-tiba mereka mau, maka saya hampir tak pernah menolak. Dimanapun mereka minta, saya datang, karena saya pikir ibarat jalan 50% sudah mereka jalankan, tinggal 50 lagi dari saya pribadi. Itulah yang membuat saya selalu mensupport anak-anak muda ini, apapun nama komunitasnya. Di Batam, Bikers Subuhan, saya paksakan lagi naik motor walaupun udah tua. Lalu kemudian ada sahabat-sahabat berbagai komunitas mengajak, sebetulnya adalah untuk supaya mensupport gerakan anak muda. Itulah program Muslim United. Poin yang keempat, saya sengaja pakai poin-poin supaya cerita saya tak kemana-mana. Poin yang keempat, bahwa saya selalu kemana-mana tausiah itu biasanya paling lama 4 hari di satu daerah, tapi biasanya yang normal 3 hari. Saya sampaikan ke panitia, saya mau datang ke satu daerah, tapi 3 poin ini mesti tercapai. Yang pertama, saya mesti ketemu dengan jamaah secara umum. Ini yang dikemas dalam tabligh akbar, di stadion, di lapangan terbuka, jangan di ruang tertutup. Karena ada beberapa komunitas masyarakat yang takut dia dengan masjid. Dia mau dengar ceramah di lapangan sepak bola. Ketika ditanya, kenapa tak mau ke masjid? Kawan saya 2 kali ke masjid mati Pak Ustaz. Jadi ada orang yang trauma dengan masjid. Maka kita buat di stadion, di tanah lapang, di ballroom, di convention hall, yang dikemas dalam tabligh akbar. Yang kedua, saya mesti ketemu dengan alim ulama cerdik pandai. Saya tidak mau menceramahi alim ulama, habaib, tuan guru. Saya hanya ingin mendengar masukan, supaya jangan sampai yang saya sampaikan itu salah. Kita bicara tentang obat sakit perut, rupanya masyarakat sedang sakit kepala. Sama-sama obat, tapi tidak mengena, tidak tepat sasaran. Maka saya mau duduk dengan alim ulama. Makanya di beberapa daerah berkumpul alim ulama, kita sharing informasi, berdialog. Yang ketiga, kumpulkan yang sifatnya profesi, ikatan dokter, ikatan pengacara,
ikatan pokoknya orang-orang kaya. Karena ada satu komunitas masyarakat yang bingung mau mengadukan kemana tentang nasib susahnya. Sementara ada satu lagi masyarakat yang amat sangat bingung mau kemana duitnya mau dia campakkan. Maka saya ingin kita sebagai menjembatani, mempertemukan dua komunitas ini, sehingga yang susah bisa mengadukan kesusahannya, yang mampu bisa juga berbagi kepada yang tak mampu melalui jembatan pertemuan itu. Lalu kemudian di setiap tablik akbar pengajian itu dimanapun, pesan yang saya sampaikan tak keluar dari 3. Yang pertama, saya ingin cerita tentang islahut tarbiyah, memperbaiki pendidikan. Maka masuk selalu, saya ulang-ulang, masukkan anak ke pesantren. Benteng terakhir pendidikan kita adalah pondok pesantren. Yang kaya-kaya maka supportlah tanah wakaf. Lalu kemudian anak-anak alumni pondok pesantren Timur Tengah, buatlah pondok, perbaikan pendidikan. Yang kedua adalah Islam siasat, politik. Saya tidak politisi, tidak tergabung dalam partai manapun, tapi saya ingin suara umat itu jangan sampai kata pepatah orang Melayu, kambing punya susu, sapi punya nama. Susu apa? Susu sapi, padahal kambing. Jangan sampai kita punya jamaah, tapi suara itu dipakai oleh orang lain. Maka selalu saya mengatakan, kita tidak bisa lepas dari politik. Karena dari mulai lampu jalan sampai anggaran masjid kita digodok oleh orang politik. Orang politik itu kita yang memilihnya. Kita bukan negara kerajaan Islam. Kita tinggal di negara demokrasi. Menurut demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Dalam demokrasi, suara paling banyak adalah suara kebenaran. Maka orang sholat, orang ke masjid, orang ngaji, orang hijrah mesti memilih wakil-wakil rakyat yang juga sama dengan dia. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Penguasa akan, rakyat akan mencerminkan raja-rajanya, mencerminkan rakyat. Maka wajib memilih. Yang ketiga adalah perbaikan ekonomi. Yang selalu saya sampaikan, gerakan belanja ke warung tetangga. Kalau belanja ke kawan tetangga jangan menawarnya macam membunuh. Lalu kemudian bagaimana kita membuat usaha entrepreneur dari hulu hilir sampai ke hulu sampai ke hilir harus dari tangan kita. Kalau dia belanja tempat tetangga, maka tetangganya itu paling tidak berinfak, bersedekah. Kalau duitnya berlebih, dia akan santuni anak yatim. Jadi apapun ceramah yang dikemas tak pernah keluar dari 3 poin itu. Yang kelima, yang terakhir, bahwa pertemuan kita dari berbagai macam daerah, lintas ormas, lintas basic pendidikan, saya kira saya pribadi lebih banyak mendengar. Karena kalau kita menceramahi, kalau kita dari atas terkadang begitu mudah, tapi begitu mendengar begitu sulit. Ini ungkapan ini saya ambil dari pengalaman saya pribadi, mendengar khutbah Jumat. Ternyata mendengar itu mengantuknya minta ampun. Berkhutbah itu bisa kita berapi-api. Oleh sebab itu Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang fakir. Saya sudah menceritakan apa yang ada dalam kepala saya, apa yang saya sampaikan selama ini, metode yang saya pakai, bahwa kalau itu benar, alhamdulillah. Tapi bahwa itu salah, Ustaz sampaikan itu tidak betul, tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang, Ustaz mesti berubah. Saya tentu akan menerima. Karena judul pertemuan kita adalah sharing dengan pendapat, berbagi pengalaman. Dan mudah-mudahan akan ada masukan-masukan. Selesai dari pertemuan kita ini, ada hal-hal yang baru yang bisa kita bawa pulang, insyaAllah. Saya kira itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada para habaib tuan-tuan guru. Banyak kata-kata saya tak tepat pilihannya, menyinggung perasaan, tak berkenan di hati hamba Allah yang dhaif, Abdul Somad. Mohon maaf. Terima kasih. Saya serahkan ke Ustaz Das'an. Mudah-mudahan beliau tidak menyerahkan sekali lagi ke Syekh Husain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.